Halo, em, perkenalkan saya Mila Irmawati. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan bahan pembelajaran di salah satu materi perkuliahan saya dengan materi listening comprehension di TOEFL test. Seperti yang terlihat, listening TOEFL itu terbagi menjadi 3 bagian atau 3 part. Yang pertama yaitu part A, biasanya terdiri dari 30 pertanyaan, kemudian disusul part B, kemudian part C. Nah, di pembahasan kali ini saya akan lebih fokus ke part yang pertama yaitu part A. Di part A ada beberapa poin strategi atau beberapa contoh tipe soal yang biasanya menjadi tipe soal di listening comprehension TOEFL test. Strategi yang pertama atau tipe soal yang pertama yaitu restatements. Restatements ini seperti definisi dari namanya yaitu restatement. Jadi mengulangi statement yang sudah disebutkan sebelumnya. Ketika nanti di audio ada kata atau frasa yang diucapkan oleh pembicara, maka di opsi jawaban akan ada kata atau frasa serupa yang maknanya sama yang menjadi jawaban dari soal tersebut. Kemudian tipe yang kedua atau strategi kedua yaitu point negatives. Negatives di sini lebih menekankan kepada kalimat berbentuk kalimat negatif dalam bahasa Inggris. Di mana biasanya kalau audionya berupa kalimat negatif, nanti opsi jawaban yang betul adalah yang sifatnya berkebalikan atau positif begitu. Kemudian yang ketiga, point suggestion. Suggestion atau sebuah saran atau ajakan ya. Di sini soalnya nanti akan bergelut di topik atau di tipe saran begitu yang disarankan oleh pembicara kedua. Kemudian kita lanjutkan dahulu ke poin nomor 4 yaitu passive atau kalimat pasif. Ini seperti di negatif, jadi ketika di audio pembicara menggunakan kalimat berbentuk kalimat pasif, nanti jawaban dari soal tersebut biasanya berkebalikan, yaitu kalimatnya berupa kalimat aktif. Kemudian selanjutnya terkait dengan pertanyaan siapa dan di mana atau conclusion about who and where. Di sini tipe soalnya mempertanyakan terkait dengan personal atau subjek begitu, kemudian juga tempat ya, menanyakan terkait dengan tempat. Dan yang terakhir tipenya adalah terkait dengan agreement, expression of agreement, yaitu sebuah persetujuan ya. Jadi nanti pembicaranya akan saling setuju atau saling tidak setuju. Di situ ada beberapa ekspresi yang menekankan persetujuan. Baik, itu selayang pandang terkait dengan 6 poin atau 6 tipe soal yang biasanya muncul di part A listening comprehension TOEFL test. Selanjutnya kita akan bahas satu-satu contoh yang akan ada di recording ya, tapi di kesempatan kali ini saya tidak memunculkan recording aslinya dari audio listening comprehension, namun saya gantikan dengan transkripsi dari audio tersebut. Kita kembali ke poin yang pertama dengan contohnya, kemudian kita akan lihat bagaimana analisis atau bagaimana penerapan poin atau tipe soal tersebut di dalam soal listening comprehension. Seperti yang terlihat di point statements, ketika di audio recording terdengar dua orang sebagai pembicara, kemudian pembicara kedua biasanya menjadi pembicara kunci yang menjadi sasaran atau poin untuk jawaban dari pertanyaan di soal TOEFL. Seperti contoh di sini, pembicara pertama
berkata, Steve, is something the matter? You don't look very good. Kemudian yang pembicara kedua, oh, I'm feeling a little sick today. Di situ yang digarisbawahi ada a little sick. Ya, kemudian pertanyaan yang sering atau yang akan selalu muncul di listening comprehension yaitu what does the man mean, ya. Di sini the man mean karena pembicara kedua adalah laki-laki, ya. Maka dalam konteks ini ketika kita berbicara poetry statement, pembicara kedua di situ menekankan dia sedang sedikit sakit hari ini, begitu ya, dengan kosakata a little sick. Kemudian ketika kita lihat di opsi jawaban, ternyata yang sama maknanya, begitu ya, adalah he's a bit ill. A bit ill sama artinya atau restatement dari a little sick, gitu ya. Jadi jawabannya bukan yang he's not very good looking, tidak berbicara terkait good lookingnya seseorang, ya. Kemudian C juga bukan he looks worse than he feels, tidak berbicara tentang worseness, ya. Kemudian his feet are a little thick, ini juga keluar dari konteks di percakapan ini, sehingga jawaban yang betul adalah B, he's a bit ill, gitu ya. Ini untuk restatement. Kemudian bagaimana dengan yang negatif? Ketika kita lihat contoh transkripsi ya di soal negatif, kita akan melihat ekspresi kalimat negatif ya dalam konteks ini. Seperti, did you get a lot of work done at the library today? I couldn't. I couldn't di situ adalah ekspresi negatif ya. It wasn't very quiet there. It wasn't di sini juga negatif, was not ya. Very quiet there. What does the man mean? Jadi yang dimaksud oleh pembicara kedua ya lagi-lagi mengungkapkan ekspresi negatif ya. Maka di opsi jawaban kita mencari yang kebalikannya ya. Antonim dari quiet di situ ya. Kata kuncinya adalah noisy ya. Jadi karena artinya it wasn't very quiet there, di sana tidak cukup tenang begitu ya, berarti kan ramai atau ya bising begitu ya. Jadi jawabannya adalah the library was noisy ya. Kita tidak dengar kata noisy di audio ya ketika kita lihat transkripsinya, tapi memang kita diminta untuk mencoba begitu ya, mencari apa makna dari it wasn't very quiet there. Oh, berarti di sana enggak sepi gitu ya, berarti ramai begitu. Oke, itu negatif. Kemudian yang ketiga, suggestion ya. Seperti kita lihat di situ naratornya atau kalimat pertanyaannya berubah ya. Kalau yang tadi what does the man mean? What does the woman mean? Kalau di sekarang sudah pasti ini terkait suggestion karena pertanyaannya what does the woman suggest ya. Oke, kita lihat di sini transkripsinya ya. I haven't talked with my parents in a while. Why don't you call them now? So ini adalah suggestionnya ya. Why don't you call them now? Ya. Kenapa tidak kamu menelpon mereka sekarang? Begitu ya. Jadi jawabannya phoning his family ya, yang terakhir. Why don't you call? Ya. Ini suggestion. Kalau pasif ya, kalimat pasif dan kalimat aktif ya. Kalau kita mendengar kalimat pasif di audio, nanti jawabannya biasanya aktif. Kalau kita mendengar kalimat aktif di audio, nanti jawabannya yang pasif ya. Coba kita lihat di contoh ini, is that a new chair? Yes, we just bought it last week. What does the woman mean? Ya, lagi-lagi selalu pembicara kedua ya, di situ jawabannya berada. We just bought it last week, ya. Jadi jawabannya adalah the chair was purchased recently, ya. Jadi jawabannya yang pasif, kalimat pasif ya, karena di audionya kalimatnya kalimat aktif, ya. Oke,
selanjutnya terkait who and where ya. Dalam konteks ini who contohnya ya. What do you do during your performance? I play the piano and sing. Who is the woman most likely to be? Ya, pertanyaannya selalu begini ya. Who is the man most likely to be? Atau who is the woman most likely to be? Nah, di sini kata kuncinya adalah your performance gitu ya. Kemudian play the piano and sing ya. Kalau kita lihat opsinya, tidak mungkin jawabannya an athlete gitu ya. Kalau atlet kan nggak mungkin main piano gitu ya dan bernyanyi. A member of the audience juga bukan ya. A clerks in a music store, ini bukan petugas di toko musik gitu ya. Tapi ini adalah musiciannya karena play the piano and sing ya. So jawabannya adalah a musician. Oke. The last but not least adalah terkait dengan expression of agreement. Sini contohnya ada expression of agreement yang digarisbawahi di situ, me too gitu ya. Nah, konteksnya nih yang pertama, speaker pertama berkata, I thought that the meal was overpriced. Me too, ya. What does the woman mean? Ya, jadi ekspresi me too itu apa sih artinya begitu ya. Nah, me too, kemudian banyak expression of agreement ya. I will say, I agree with you, ya. I think so, dan seterusnya. Nah, itu biasanya menggambarkan bahwa dia setuju dengan informasi sebelumnya. Maka dalam konteks ini jawabannya adalah she has the same opinion of the meal as the man. Ya. Oke, nah mungkin cukup sekian materi pembelajaran terkait strategi listening comprehension TOEFL test untuk part A. Masih ada lagi untuk part B dan part C sebetulnya mungkin bisa disambung di lain kesempatan. Terima kasih sebelumnya.